Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Mengapa pernapasan penting dalam keberlangsungan hidup manusia? Karena pernapasan merupakan proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen sangat dibutuhkan di dalam tubuh untuk menjaga keberlangsungan hidup sel-sel tubuh, serta untuk pembakaran zat makanan di dalam sel-sel tubuh sehingga menghasilkan energi. Organ pernapasan manusia dimulai dari rongga hidung. Rongga hidung adalah dua saluran sempit yang disangga oleh beberapa tulang. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir, rambut-rambut hidung, dan konka. Kegunaan dari selaput lendir, rambut-rambut hidung, dan konka adalah untuk menyaring debu dan kuman yang masuk bersama udara, serta untuk menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Organ pernapasan yang kedua yaitu faring dan laring. Faring merupakan persilangan antara jalan udara pernapasan dan jalan makanan. Dinding faring tersusun dari otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Sedangkan di dalam laring terdapat epiglotis. Ketika kita bernapas, epiglotis terbuka sehingga udara akan masuk. Sedangkan ketika menelan, epiglotis menutup laring dan makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Organ pernapasan yang ketiga yaitu trakea. Trakea tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Pada dinding bagian dalam terdapat selaput lendir dan rambut getar yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Trakea bercabang dua ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Organ pernapasan selanjutnya yaitu bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea. Bronkus kanan menuju paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Jumlah percabangan bronkiolus sesuai dengan jumlah gelambir paru-paru. Bronkiolus kanan berjumlah 3, sedangkan bronkiolus kiri berjumlah 2. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan di atas diafragma. Paru-paru ada 2 buah, bagian kiri terdiri 2 gelambir dan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus. Di dalam paru-paru, tepatnya di ujung bronkiolus yang bercabang terdapat alveolus. Alveolus merupakan ujung dari bronkiolus yang berupa gelembung-gelembung tipis dari jaringan epitel pipi. Struktur tersebut memudahkan gas untuk berdifusi. Mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kita bernapas, ada 2 hal yang berlangsung secara bergantian, yaitu menarik napas atau inspirasi dan mengembuskan napas atau ekspirasi. 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi inilah yang disebut dengan 1 kali bernapas. Ketika inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi sehingga menyebabkan diafragma mendatar, sehingga tulang rusuk terangkat dan rongga dada akan membesar. Sedangkan ketika ekspirasi, otot antar tulang rusuk dan otot diafragma berelaksasi, rongga dada akan kembali normal, sehingga paru-paru kembali normal. Selanjutnya kita bahas tentang pernapasan dada. Pernapasan dada dapat dilihat dari gambar. Ketika inspirasi, otot antar tulang rusuk ketika berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk tersebut akan terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada akan membesar.
Sedangkan ketika ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi dan tulang-tulang rusuk menurun dan mengakibatkan rongga dada mengecil. Pernapasan perut. Pernapasan perut dimulai dengan berkontraksinya otot-otot diafragma yang menyebabkan diafragma mendatar. Dengan demikian, rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru menurun, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru yang disebut dengan inspirasi. Sedangkan ketika ekspirasi, otot-otot diafragma berelaksasi, kedudukan diafragma melengkung ke atas, akibatnya rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Sekian penjelasan tentang sistem pernapasan manusia, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.